Selamat datang, ikuti saya sebagai Oppo Anampo, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengimpor kontak dari kartu SIM ke perangkat. Jadi untuk memulai, Anda perlu membuka aplikasi kontak mandiri seperti yang ada di sini. Anda akan mendapatkan pop-up yang menyebalkan ini. Izinkan aplikasi kontak mengirimkan notifikasi kepada Anda. Tidak ada alasan bagi aplikasi kontak untuk mengirimkan notifikasi apapun kepada Anda, jadi sebaiknya jangan izinkan. Ini hanya daftar kontak saja. Jadi, tidak seharusnya ada info kontak yang mengirimkan informasi atau notifikasi apapun kepada Anda. Hanya mengingatkan saja, sekarang memang seharusnya kontak itu sendiri yang menghubungi Anda, tapi ini bukan tentang itu. Oke, dari sini kita akan menavigasi untuk mengatur. Tapi sebelum kita melakukannya, saya ingin menunjukkan satu hal. Saat ini saya sudah masuk akun Google. Saya sudah punya cukup banyak kontak di akun Google ini. Sebenarnya semua kontak saya ada di akun Google. Anda juga bisa melihat di mana kontak Anda disimpan di sini. Jadi Anda punya semua kontak jika Anda mengkliknya. Anda bisa lihat kita punya total 81 kontak. 81 kontak di akun Google, 3 kontak di kartu SIM, dan 0 kontak di perangkat. Mari kita pergi ke menu Atur, gulir ke paling bawah, dan pilih Kelola SIM. Sekarang, ini akan menampilkan semua kontak yang ada di kartu SIM Anda. Secara default, aplikasi DocChat ini akan mencoba mengimpor kontak-kontak tersebut ke akun Google. Alasan saya menyebutnya kandang anjing adalah karena saya tidak menganggap ini dapat diterima. Tidak ada alasan mengapa Anda tidak dapat mengunggah kontak ke cloud. Karena, untuk menjelaskan hal ini, Anda secara harfiah membagikan informasi orang-orang yang belum pernah memberikan persetujuan untuk hal ini. Ini adalah perilaku penguntit yang menyeramkan dari Google, karena pada dasarnya mereka mengumpulkan semua informasi orang-orang yang tidak pernah memberikan persetujuan, pada dasarnya mengabaikan persetujuan mereka. Apakah itu terdengar seperti sesuatu yang bisa diterima? Karena menurut saya itu sama sekali tidak bisa diterima. Dan lebih jauh lagi, saya benar-benar merasa jijik, karena kontak-kontak ini bisa berisi banyak sekali informasi. Jauh lebih banyak daripada yang ingin disetujui oleh orang normal manapun untuk dimiliki oleh korporasi raksasa yang sangat menyeramkan. Jadi, dengan demikian, yang ingin Anda lakukan di sini adalah menavigasi ke menu drop-down ini dan mengubahnya ke perangkat. Karena, persepen denganmu Google, kamu harus membayar untuk data ini, jika kamu menginginkannya dari setiap orang yang datanya kamu inginkan. Kalau tidak, kamu bisa pergi ke neraka. Jadi, di sini kamu bisa lihat bahwa begitu saya memilih perangkat, secara otomatis semua kontak ini langsung terpilih. Nah, alasan kenapa saya tidak bisa milihnya sebelumnya dan kenapa mereka tidak terpilih adalah karena kontak-kontak ini sudah ada di akun Google. Sekarang, saya juga ingin menunjukkan bahwa kontak-kontak yang saya impor di sini sebenarnya bukan benar-benar kontak. Ini lebih seperti berapa banyak uang, nomor telepon yang ada di kartu ini. Berisi nomor kamu dan hubungi saya. Saya juga tidak yakin bagaimana harusnya itu bekerja. Tapi intinya, ini bukan kontak sungguhan, jadi saya benar-benar tidak peduli apakah Google memilikinya atau tidak. Dan juga ini bukan informasi milik orang lain. Namun, bagaimanapun juga, dari sini Anda dapat membatalkan pilihan kontak yang Anda inginkan atau tidak inginkan lagi, lalu klik impor. Nah, ini dia hal lain yang ingin saya hentikan dan benar-benar kritik habis-habisan. Saya akan menampilkan pop-up ini, hapus salinan dari SIM. Apa? Saya akan bahasnya lebih dalam. Untuk membersihkan kartu SIM Anda, hapus salinan kontak yang telah diimpor. Kontak yang tidak diimpor tidak akan terpengaruh. Kenapa saya harus repot-repot menghapus kontak-kontak ini dari penyimpanan fisik yang memang dirancang hanya untuk satu hal saja? Yaitu untuk nyimpan kontak sialan itu. Bisakah kamu memberiku alasan, bukannya penjelasan omong kosong seperti, oh, bersihkan penyimpanan? Untuk alasan apa saya harus membersihkan penyimpanan? Apalagi yang akan saya simpan di sana? Secara harfiah, itu hanya bisa menyimpan kontak, tidak ada yang lain. Nggak ada alasan bagi saya untuk menghapusnya. Dan lebih jauh lagi, ini adalah satu-satunya tempat di mana kamu punya kendali penuh atasnya. Ini adalah kartu SIM Vimsy. Kamu bisa mencabutnya, kamu bisa memasukkannya ke perangkat lain, dan kontak-kontaknya akan selalu ada di sana. Jadi, meminta kamu untuk menghapusnya itu adalah omong kosong yang benar-benar tidak masuk akal.
Ini adalah cara Google pada dasarnya membuatmu bergantung pada mereka, karena jika kamu misalnya menghapusnya, yang akan saya pilih untuk tetap menyimpan. Jelas, kamu juga akan, seperti yang saya lakukan sebelumnya, mendapatkan info untuk menyingkronkan kontak ke akun Google. Dan saya sarankan kamu bilang ke Google, urus aja sendiri, dan jangan lakukan itu. Karena, sekali lagi, kembali ke topik, ini bukan kontak asli milikmu yang sedang kamu impor. Dan informasi ini bisa terdiri dari hal-hal seperti nama depan, nama belakang, nomor telepon, catatan, alamat email, tanggal lahir, alamat, label, dan lain-lain. Ada terlalu banyak informasi yang bisa kamu bagikan yang sebenarnya bukan milikmu, dan orang tersebut tidak pernah memberikan persetujuan. Jadi saya tidak menyarankan melakukan itu, hanya karena saya pribadi sangat menjaga privasi saya. Dan saya akan cukup kesal jika seseorang yang kamu kenal begitu saja membagikan privasi saya tanpa saya pernah benar-benar menyetujuinya. Itu hanya pendapat pribadi saya. Anggap saja ini kesenangan saya sendiri, tapi ya setiap orang punya preferensi masing-masing. Tapi saya memang menyarankan untuk menyimpannya di ponsel itu sendiri, dan jika kamu ingin mengaksesnya di perangkat lain. Karena inilah inti dari menyingkronkannya ke Google, sehingga muncul di setiap perangkat. Jadi, pertama-tama mari kita tentukan dulu perangkat mana yang ingin kamu gunakan untuk kontak-kontak ini. Karena, jujur saja, kamu tidak butuh kontak di TV-mu, kan? Hanya karena menggunakan akun yang sama, bukan berarti kamu harus punya informasi kontak di TV-mu juga. Yang benar-benar penting adalah di perangkat lain seperti ponsel atau tablet. Dan yang bisa kamu lakukan adalah membuat file VCF lalu memindahkan file itu ke perangkat lain dan memulihkannya dengan cara itu. Masalah selesai. Jadi semoga saja video ini bermanfaat. Kalau iya, jangan lupa klik like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.